Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-shadiqil wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa barang siapa yang mendirikan salat, mendirikan qiyam Ramadan, mendirikan salat pada malam bulan Ramadan, maka atas dasar iman, barang siapa yang mendirikan salat pada malam bulan Ramadan atas dasar iman, atas dasar mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang pernah lalu. Nah, inilah yang kemudian dari hadis ini kemudian kita mengenal istilah qiyam Ramadan. Nah, apa qiyam Ramadan itu? Ya, salat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Yang kalau yang istilah populernya salat tarawih. Nah, tapi kalau kita kembali kepada sejarah, kembali kepada bagaimana sebenarnya salat tarawih pada masa Rasul itu dikerjakan. Nah, maka istilah tarawih itu tidak akan pernah kita lakukan, karena kalau kita lihat dari sisi sejarah, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan salat Rasulullah SAW di masjid. Pada suatu malam Rasulullah SAW salat di masjid. Nah, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang banyak pada malam itu. Nah, kemudian pada malam berikutnya semakin banyak lagi, karena berita ini menyebar bahwa Rasulullah sholat setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya sholat ya, bersama orang-orang yang ada di masjid pada saat itu. Nah, jadi pada malam yang pertama Rasulullah sholat, kemudian pada malam yang kedua sholat lagi bersama orang-orang di situ. Nah, tapi pada malam yang kedua ini lebih banyak lagi daripada malam yang sebelumnya. Nah, kemudian pada malam yang ketiga atau keempat itu tentu akan semakin banyak lagi, karena ini menyebarnya semakin luas. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, semakin banyak. Akhirnya pada malam yang ketiga itu Rasulullah tidak keluar, padahal orang-orang sudah menunggu. Nah, kemudian pada sebelumnya keluar. Apa kata Rasul? Ya, wahai kaum ini, katanya, saya melihat apa yang kalian kerjakan. Laqad ra'aitu ma sana'tum illa anni khasyitu ayyukum rabbah. Saya melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Ya, kalian kumpul di situ untuk sholat bersama-sama, tapi saya tidak keluar. Nah, kenapa saya tidak keluar? Lam yamna'ni min al-khuruj illa an khasyitu ayyukum rabbah. Tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk keluar pada malam itu, dan di malam itu saya tidak ada satupun yang menghalangi, tapi saya khawatir, saya takut
ini diwajibkan untuk kalian. Nah, karena apa yang dikerjakan Rasul itu bisa jadi wajib untuk dirinya sendiri, bisa jadi juga wajib untuk umatnya kalau dikerjakan Islam. Nah, kenapa Rasul seperti itu? Nah, beliau pada dasarnya betul-betul paham bahwa umatnya tidak akan mampu melaksanakan. Paham betul bahwa umatnya ini malas-malasan. Ya, jangankan sholat tarawih, ya sholat fardu saja kadang-kadang bolong-bolong, apalagi sholat tarawih. Nah, yang kita lihat sekarang di masjid-masjid, apakah semua sholatnya normal gitu, dalam arti ya mana sembahyang fardu ada yang justru yang kita lihat adalah saat jelas bukan ada itu dengan saat Bismillahirrahmanirrahim nama mulai Alhamdulillahirabbil alamin dan ada. Nah, begitu kondisi Islam, begitu kondisi umatnya. Rasulullah paham betul dengan itu, sehingga beliau pada malam yang ketiga atau keempat itu Rasulullah tidak keluar, supaya sholat tarawih ini, sholat qiyam Ramadan ini tidak diwajibkan untuk umatnya. Nah, ini terkait dengan qiyam Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari sisi sejarah, maka qiyam Ramadan itu atau sholat pada malam bulan Ramadan itu Rasulullah hanya pernah mengerjakannya bersama orang-orang banyak itu selama 2 malam saja. Nah, pada malam yang ketiga dan keempat itu tidak dikerjakan, meskipun di umumnya beliau sholat tapi dikerjakan sendiri, tidak dikerjakan bersama orang-orang. Nah, dari sinilah sejarah daripada sholat tarawih yang kita kerjakan sampai sekarang. Nah, ini kemudian berlanjut pada masa Rasul hingga pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala, kemudian sampai pada masa Umar radhiyallahu taala. Ini berlanjut. Nah, kemudian pada saat itu pada masa Umar melihat bahwa di masjid banyak orang yang sholat, tapi sendiri-sendiri. Di sini ada jamaah, di situ ada jamaah, kemudian di pojok masih ada jamaah. Nah, biasa-biasa. Lalu apa yang dilakukan Umar? Nah, dari sini Umar melihat bahwa ada baiknya mereka disatukan, ya, mereka bersatu supaya tidak terpecah-pecah, supaya tidak terpisah-pisah. Maka ada baiknya mereka sholat dengan satu imam. Nah, sehingga pada saat itu kemudian Umar memerintahkan kaum muslimin pada saat itu untuk sholat di masjid sebanyak 20 rakaat yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, dari sinilah awal mula daripada sholat tarawih 20 rakaat. Nah, kalau kita melihat dari sisi riwayat hadisnya, maka di dalam hadis itu disebutkan maka Rasulullah SAW di Ramadan pada pribadi, ya, Rasulullah SAW tidak salat pada bulan Ramadan atau selainnya lebih daripada 11 rakaat. Masa Rasulullah di Ramadan pada pribadi ada dan tarawih. Nah, ini terkait dengan, nah, dari sini kemudian muncul perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan bahwa sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu 11 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Ada yang ada yang mengerjakan lebih dari itu. Jadi pada intinya bahwa ya, silakan menggunakan mana saja yang kita mau. Mana
yang kita bisa lakukan. Artinya apa? Ada yang 11, ada yang 20. Nah, lalu kemudian di Madinah itu pada masa Umar itu ada yang mengerjakan sampai 36 rakaat. Nah, kenapa dikerjakan 36 rakaat? Nah, yang namanya sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Penduduk Mekah yang sembahyang di Masjidil Haram pada masa itu, mereka ketika sudah mengerjakan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat. Gimana istirahat? Istirahat dengan tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Itu yang dijadikan sebagai istirahatnya. Sehingga kalau di Madinah di Narak Ka'bah tahun yang tawaf, akhirnya mereka menambah. Jadi 36 rakaat ditambah witir jadi 39. Bahkan ada yang mengerjakan lebih. Artinya bahwa kalau dari sisi waktu, yang namanya sholat qiyam berjamaah atau sholat tarawih itu adalah sholat yang sifatnya muqayyad, terikat pada waktu, karena kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih selain pada bulan Ramadan. Ini dari sisi waktu. Tapi kalau dari sisi jumlah rakaatnya, ini masuk dalam kategori sholat sunnah yang mutlak, tidak terikat oleh jumlah. Tidak terikat oleh jumlah, boleh dikerjakan semampunya. Ya, mau dikerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat, atau lebih dari itu, bahkan sampai 100 rakaat. Dengan catatan bahwa dikerjakan 2, karena dasarnya adalah sholatul laili masna-masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah tujudu bihi ma shalla. Salat malam itu 2. Kalau khawatir masuk waktu subuh, maka dia salat 1 rakaat sebagai witir dari salat yang sudah dikerjakan, sebagai penutup dari salat yang sudah dikerjakan. Jadi intinya bahwa salat tarawih itu boleh dikerjakan semampunya. Ya, mau dikerjakan 11, 23, 39 atau lebih dari itu. Tapi dengan catatan dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Ya, pengerjaannya sama. Nah, kemudian ditutup oleh witir. Ya, ketika witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh sampai 11 rakaat witirnya. Nah, kemudian biasanya witir itu diakhiri dengan kunut. Nah, kunut ini kata para ulama boleh dikerjakan sepanjang waktu. Tiap malam dikerjakan boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan witir itu dikerjakan pada pertengahan yang kedua daripada bulan Ramadan. Yang mulai dari 16, 17 sampai akhir Ramadan. Nah, ada yang mengatakan sepanjang tahun boleh. Ada kalau terkait dengan Ramadan, nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan Ramadan, maka boleh dikerjakan sejak awal bulan Ramadan sebelumnya. Nah, karena di sini para ulama berbeda pendapat terkait hal itu. Nah, kemudian kapan waktunya? Nah, jadi di situ ada ulama yang berbeda pendapat terkait apakah witir itu dikerjakan sebelum wudu atau
setelah. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum ruku, jadi pada rakaat terakhir ketika selesai membaca ayat itu sebelum ruku, mengangkat kedua tangan untuk kunut. Nah, baru kemudian. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan boleh dikerjakan seperti itu. Nah, jadi ini ketika berkaitan dengan kunut witir. Jadi sebenarnya sejak awal Ramadan ini, jadi kunut witir tidak mesti dikerjakan pertengahan Ramadan. Nah, sejak awal boleh. Nah, apa doanya? Nah, jadi kalau kita melihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah, ya mungkin kita semua sudah hafal. Ya Allahumma inna fiman hadai wa afina fiman afai wa afina fiman awalai dan seterusnya. Tapi doa itu tidak mesti menggunakan ya kamu berdoa di sisa lainnya, ya, tidak terbatas dengan itu. Ya, apapun ayat yang di dalam Al-Quran yang mengandung doa boleh kita berdoa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kita berdoa dengan itu. Ya, pada intinya ya berdoa dengan bahasa Arab. Ya, berdoa dengan bahasa Arab, dan kalau sholatnya itu sholat berjamaah, dia berdoa dengan lafaz jamaah. Ini kalau mesak, ini dua diri mesaknya. Nah, Rabbi firli misalnya. Seharusnya kan Rabbana firlana wa liwalidina. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.